Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata, memilukan ya. 7.739 jiwa terdampak kekeringan di Cilacap. Pemkab bentuk Satgas Terpadu. Artinya apa? Kemana Pak Ganjar hari ini begitu ya? Tetapi kita lihat bahwa persoalan-persoalan selama ini yang beredar begitu di media sosial, bahwa seolah-olah menjadi sok pahlawan Pak Ganjar datang ke DKI Jakarta, mengurusi warga di situ, menanyakan terkait dengan harga-harga pokok di situ begitu. Daerah lainnya, daerah sendiri begitu kan ya, tidak diurusi begitu kan. Bahkan ini memilukan 7.000 ya, 739 jiwa terdampak kekeringan di Cilacap. Bagaimana strategi Pak Ganjar? Ya, karena sekarang sudah meninggalkan warganya sana sini, kasihan banget begitu kan ya. Seharusnya ya prioritas utama Pak Ganjar apa program untuk menangani ini begitu kan, solusinya gimana begitu kan ya. Ini artinya apa, gimana kok aneh begitu ya. Tetapi mari kita baca komentar-komentar banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya dari Umal Alcesia ya, dan Ganjar urus ini dulu ya, gimana caranya membantu kekeringan di Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Kejauhan Anda urus Jakarta. Betul juga begitu ya. Jateng kekosongan pemimpin ya, wakilnya sudah memundurkan diri begitu ya. Yang dipersoalkan ya tentang ini ya, Butet ini lagi. Banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu ya. Ini aksinya luar biasa begitu ya. Nah, ketika melihat persoalan-persoalan seperti ini, banyak sekali Pak Ganjar dibully habis-habisan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan daerahnya mereka sendiri begitu. Bayangkan begitu ya. Daerahnya sendiri amburadul begitu ya, 6.000 outlet atau tempat pasar di situ begitu ya, di pasar tradisional kosong di situ begitu kan ya. Terus gimana begitu solusinya begitu, apalagi ditambah dengan kekeringan kemarau hari ini begitu kan. Ini sangat memilukan sekali begitu. 7.739 jiwa itu dampak kekeringan di Cilacap begitu. Artinya apa? Artinya selama ini penanganan Pak Ganjar kemana? 2 periode, 10 tahun begitu ya. Kok seperti ini terus begitu ya? Ada apa begitu? Wajar ya, yang muncul narasi-narasi kemana para buzzer dan cebong kok tutup mata dan telinga kalau ada soal-soal seperti ini. Bayangkan kalau ini terjadi di Jakarta, lalu kemudian dipimpin oleh Anies Baswedan. Wah, 7 hari 7 malam ya, dikritik habis-habisan oleh mereka begitu. Tapi sangat disayangkan sekali begitu kan ya. Kenapa? Karena di satu sisi kenapa lawan-lawan mereka ya hanya berpandai di media sosial ya, pencitraannya luar biasa, tetapi tahu-taunya pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan yang hari ini yang dihadapi Pak Ganjar di Jawa Tengah amburadul begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya ya seperti ini. Ini beritanya memilukan 7.739 jiwa terdampak kekeringan di Cilacap, Pemkab bentuk Satgas Terpadu ya. Ini sangat menarik sekali begitu. Ini dikutip dari tvnews.com, sebanyak 7.739 jiwa dari 2.213 kakak ya, warga 4 desa dalam 3 kecamatan di Kabupaten Cilacap berdampak kekeringan menyusul musim kemarau yang mulai melanda wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya sejak awal Juni 2023. Kemana Pak Ganjar? Kan pertanyaan masyarakat seperti itu begitu. Kemana Pak Ganjar selama ini begitu kan? Kok di medsosnya ngurusi Jakarta, ngurusi Jawa Barat dan sebagainya begitu kan ya. Apa maksudnya dan sebagainya begitu. Padahal masyarakatnya sudah cerdas hari ini begitu ya. Jangan-jangan Pak Ganjar di-prank di situ begitu. Musim kemarau tersebut membuat curah hujan menjadi minim dan mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber air bersih ya. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap, Erna Suharyanti melalui keterangannya tertulis mengatakan saat ini pihaknya bersama unsur Satgas ya Terpadu Kekeringan dan OPD terkait tak henti memberikan dukungan air bersih kepada warga terdampak. Seharusnya Pak Ganjar turun di situ begitu kan, turun ke lapangan, bukan saja turun ke DKI Jakarta ngurus sana sini, bahkan nelpon Pak Heru sana sini begitu. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan Pak Ganjar hanya gimmick dan pencitraan luar biasa. Kalau masyarakat tahu begitu bagaimana yang dilakukan oleh Pak Ganjar, kan sudah jelas begitu dari raut mukanya. Coba cek ya dalam psikologis Pak Ganjar, apa yang ada di benak dalam otak mereka begitu ya. Ya, kita lihat saja begitu ya. Ya, kalau memimpin dengan ikhlas begitu kan 10 tahun itu kan seharusnya ada kemajuan luar biasa di situ begitu di Jawa Tengah begitu ya. Ini
Sebanyak 3 mobil tangki berkapasitas 5.000 liter telah dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. 1 unit mobil tangki ya juga disediakan di UPTD Manjenang untuk percepatan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat yang berada di wilayah barat. Pusdaplop ya BPD Kabupaten Cilacap ya mencatat sejak Rabu ya hingga 1 kemarin ya pengiriman air bersih telah dilakukan sehingga 20 kali dengan total 105.000 liter air ya. Dari BPD Kabupaten Cilacap ada 3 unit mobil tangki air, 1 unit ditempatkan di OPTD BPD ya Majenang untuk lebih maksimalkan dan membackup ya wilayah berat dan percepatan dalam pelayanan pendistribusian air. Bagaimana kalau ada yang kemudian meninggal di situ begitu ya akibat dampak ini begitu ya. Siapa yang mau disalahkan ya? Tentu inilah Pak Ganjar begitu ya. Kemana Pak Ganjar selama ini? Wallahualam. Erna menambahkan air yang distribusikan tersebut dipastikan bersih dan layak pakai sebab sumber diambil dari PDAM yang ada 3 kali titik di lokasi, yakni Cilacap, ya, Sederajat dan Majenang. Bahkan Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah menjadi wilayah yang aman kekeringan. Menurutnya, ya, data Pusdaplop BPBD Kabupaten Cilacap sedikit pun ada 105 dari desa 20 kecamatan yang masuk dalam rawan kekeringan. Bayangkan begitu, 20 kecamatan. Ya, kita lihat saja begitu kan ya, apa strategi Pak Ganjar? Tidak ada begitu ya. Kemana Pak Ganjar hari ini? Nggak tahu kemana. Yaitu jangan-jangan sibuk di daerah lain begitu. Dalam hal ini ada desa yang tidak masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Namun ya, karena pompa air dan pecimas rusak dan belum ada perbaikan, maka BPD Kabupaten Cilacap tetap mendukung pendistribusian air bersih di wilayah tersebut. Bahkan lebih lanjut, Erna juga mengatakan bahwa selain krisis air bersih ya, wilayah Kabupaten Cilacap juga memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan berhutan termasuk kebakaran permukiman warga. Ini kan sudah jelas di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan Pak Ganjar 2 periode ya tidak membuahkan hasil apa-apa begitu ya. Seharusnya ini menjadi catatan penting kepada Pak Ganjar setiap tahunnya begitu. Ini sebagai antisipasi dan penanganan, pemerintah Kabupaten Cilacap telah membentuk posko kehutanan terpadu yang dalam hal ini ya dibentuk atas koordinasi antara BPD Kabupaten Cilacap bersama Perhutani dan klaster yang bencana serta stakeholder yang lainnya. Kenapa? Ya selama ini ya kalau hujan banjir ya, kalau kalau musim kemarau itu adalah kekeringan dan sebagainya, ada apa begitu? Ini kan salahnya siapa? Bukan salah masyarakatnya, bukan salah tanahnya, tapi bagaimana caranya menangani itu begitu ya? Ya kehadiran pemerintah harus di situ ya, apalagi Pak Ganjar di situ begitu ya. Kang yang dilihat itu adalah potensi luar biasa. Ya kasihan sekali begitu ya masyarakatnya begitu kan, sedangkan Pak Ganjar sana sini begitu. Bahkan lebih lanjutlah dan upaya pengurangan risiko bencana ya, monitoring dan penanganan kekeringan di sektor pertanian ya, BPBD Kabupaten Cilacap bersama lintas OPD terkait juga membentuk grup berbasis telekomunikasi untuk mempermudah ya koordinasi dengan respon cepat. Bahkan sementara itu ya berdasarkan para perkiraan domestik ya, curah hujan Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh stasiun klimatologi ya kelas 1 Jawa Tengah, cukuplah wilayah yang mengalami penurunan curah hujan di wilayah Kabupaten Cilacap kian meluas dari dasian 3 Juni hingga 3 Juli mendatang. Bahkan selain itu, upaya partisipasi dan penanganan seperti yang telah dilakukan BPD Kabupaten Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Dan bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa di samping itu warga juga diharapkan dapat melakukan perbaikan di lingkungan dengan menanam pohon, memperbaiki jaringan irigasi menjadi sumber-sumber air bersih yang tersedia untuk konservasi air. Pemerintah daerah memerlukan dukungan pengisian waduk dan danau dan embung bisa mengusulkan operasi teknologi modifikasi cuaca. Ya inilah kelakuan Pak Ganjar selama ini begitu ya. Ya ini pasti kan yang disalahkan ya pasti pemerintahnya, karena yang melakukan sendiri. Kalau desanya sukses, yang dikatakan itu adalah pemerintahnya juga, maka kemudian kalau ada seperti ini maka yang disalahkan pemerintahnya juga. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.